Samsul Ma'arif. Intinya beliau bertanya, jika dalam diri kita ada sebagian hembusan dari Tuhan, apakah bisa dikatakan bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan kita secara tidak langsung, sebagaimana kita melihat perbuatan kita sendiri, atau kasarnya adalah sebagian penglihatan kita adalah penglihatan Tuhan? Oh, pencerahannya, Bu ya. Masya Allah ya. Semuanya benar, tapi harus dibagi-bagi. Ya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, itu namanya muraqabah. Ya. Kesadaran pengawasan. Kesadaran merasa diawasi. Ya. Contohnya gini, saya titipkan, pinjemin atau kasih fasilitas orang bekerja di tempat saya, lalu saya kasih CCTV. Jadi dia gunakan barang-barang kita semua, tapi kita pelototin lewat CCTV. Nah, ini yang disebut bahwa Allah itu raqibah, karena ya raqibah, Allah itu maha memperhatikan, mengawasi. Adapun yang disebut dengan tadi ya, kalau diri kita hembusan, bagian dari hembusannya, jangan-jangan ya gerakan ini sebenarnya gerakan dia, kehendak ini sebenarnya kehendak dia. Kita tidak boleh mengatakan itu sampai kita mengenal Allah itu sendiri, supaya kita bisa membedakan ini gerakan karena kesadaran terhubung kepadanya, atau gerakan, semua gerakan dari Allah, tapi ini terhubungnya ke siapa? Terhubungnya kepada Allah, malaikat Allah, atau kepada syaitan, atau kepada nafsu. Ketika terhubungnya kepada nafsu, nah ini yang kemudian harus dihisab. Terhubung kepada syaitan, orangnya akan jadi culas, jahat, ya, suka menipu. Kalau terhubung ke malaikat, nanti dia akan menjadi orang yang sangat baik, dermawan, suka sholat, suka zikir. Jika terhubungnya kepada Allah, dia suka ilmu tentang Allah. Dia suka mengenal tentang Allah. Nah, jadi tergantung kesadaran. Kesadaran dia kesadaran pengawasan, kesadaran memandang, atau kesadaran koneksi yang tadi. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami itu. Bahasanya mungkin agak jelimet dikit. Baik, Buya, terima kasih. Kalau boleh, Buya, masih ada pertanyaan dari YouTube ini yang saya pilih, boleh, Buya? Ya, silakan. Ini pertanyaan, saya bacakan dua pertanyaan sekaligus. Yang pertama dari Pak Ilyas Arbanjari. Yang kedua ini intinya bertanya, ini tentang zikir ini, dari Mas Joko. Mas Joko ini bertanya, jika saya berusaha khusyuk ketika berzikir, saya sering merasa badan saya membesar atau meninggi, tapi saya merasa kenikmatan luar biasa berzikir. Mohon pencerahannya terkait hal itu, Buya. Yang kedua, ini sekaligus, Buya, mohon izin, pertanyaan kedua itu, kalau kita mursalik atau gurunya mursyidnya wafat, bagaimana meneruskan pelajaran tarikatnya, dalam hal kita ikut tarikat. Tapi Buya, monggo, mohon pencerahannya. Ya, yang dialami penanya pertama, zikir lalu terasa membesar, menambah. Nah, itu yang terjadi pada anasir tubuh. Ya, karena dalam diri kita ini ada unsur udara, ada unsur air, ada unsur api. Makanya ada orang zikir merasa badannya hangat. Makanya orang-orang yang zikir ini macam-macam. Ada yang kedinginan, kayak merinding gitu. Teman-teman pernahkah ketika berzikir atau tersentuh oleh kalam seorang ulama, lalu merinding, lalu kayak dingin gitu? Nah, itu dia unsur air dalam diri kita. Nah, ini jadi boleh disebut anasir al-khalqiyah, ya. Unsur-unsur penciptaan yang Allah sebutkan di Quran sangat banyak sekali. Lalu ada unsur, tadi api sudah, ada udara, ada unsur tanah, ya. Kalau tanah, dia unsurnya, tanah itu kan turun ke bawah, jatuh, karena dia ada berat, ada massa. Maka dia terasa kayak jatuh, ya. Ya, ini pendekatan ilmu anasir, ya, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dulu di abad ke 5 dan 6 Hijriah.
Saya mungkin berbeda pandangan, mungkin kalau dalam kedokteran mungkin ada, tapi secara ilmu kerohanian seperti itu. Maka rasa mengambang berarti yang dominan adalah sisi udaranya. Nah, ini hati-hati juga, berarti orangnya suka, mohon maaf ya, berangan-angan gitu ya, suka berpikir banyak. Nah, itu biasanya kalau zikir klik sedikit, nanti akan ke bawah, terasa kayak jalan, terbang. Kira-kira begitu ya. Pertanyaan kedua tadi, jika guru kita, pembimbing rohani kita wafat, sederhananya gini ya, kita punya sekolah, guru kita meninggal, ya kita ganti guru dong. Kecuali kita udah tamat, nggak perlu kita ganti guru gitu. Kalau kita belajar zikir kepada seseorang, kita punya syekh, punya kiai, punya murabi, kita belum mantap nih, belum bisa mandiri dengan zikir-zikir yang beliau ajarkan, belum disiplin. Maka kita butuh mentor baru, guru baru, trainer baru, kiai yang baru. Ini yang dipesankan oleh Imam Syarani, Imam Ibn Athaillah Sakandari, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, dan imam-imam yang lain. Tapi kemudian ini yang saya dapatkan di kalam Imam Syarani. Ya, jadi sebaiknya cari guru lagi yang masih hidup, kecuali kolbu antum sudah hidup, ruhnya sudah kenal, itu bisa komunikasi rohaninya dengan yang sudah wafat. Tapi kan orang begitu nggak banyak, ya, nggak perlu punya guru lagi ya, udah langsung. Baik, kira-kira begitu Pak Ahmad.